Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Telaga Maju Farm Cilacap. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, salam ternak, salam satu hobi, salam satu profesi. Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan semua teman-teman channel Telaga Maju Farm diberi kesehatan, kemudahan, keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, buat teman-teman Telaga Maju Farm dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial atau pengalaman saya selama berternak kepada semua teman-teman, yaitu adalah bagaimana caranya memilih indukan kambing PE ras Kaligesing buat breeding analisa atau breeding secara ekonomis. Sebelum kita ke pokok permasalahan, buat teman-teman yang udah like, komen, serta share, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum komen, like, subscribe, tolong di subscribe, di komen, di like supaya channel Telaga Maju Farm dari Cilacap semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke permasalahan, yaitu bagaimana cara memilih indukan kambing PRS Kaligesing buat breeding analisa atau breeding ekonomisan. Kita sepil dulu indukan yang akan kita bahas. Oke, nih ini indukan laktasi 2 kali teman-teman. Ini laktasi 2 kali mau 3 kali. Ini lagi hamil muda antara 2 bulanan. Ini telinga klewer, body long panjang nih. Dan itu yang satunya lagi tuh pedak jumbo TB 85 tuh lagi hamil tua teman-teman. Itu laktasi 2 kali. Oke, kita ke pokok permasalahan, yaitu cara memilih indukan kambing PRS Kaligesing untuk breeding analisa. Yaitu pertama adalah usahakan kambing itu sehat. Usahakan kambing itu sehat, yaitu tidak ada penyakitnya, baik itu penyakit luar. Contoh penyakit luar adalah seperti kena gatalan atau seperti kena mastitis, susunya itu nggak keluar. Terus yang jelas semua body itu sehat. Soalnya kambing kalau nggak sehat itu buat indukan itu kurang bagus. Soalnya ntar bisa nurun ke anak-anaknya, yaitu indukan sudah membawa gen penyakit biasanya nurun ke anak-anaknya. Itu yang utama. Poin yang utama haruslah sehat yang kita pilih. Dan poin yang kedua adalah kita bisa melihat dari fish-nya. Fish kambing yang akan dijadikan indukan kalau bisa itu yang jumbo dan tinggi. Kalau bisa yang jumbo dan tinggi. Kalau jumbo menurut versi Telaga Maju Farm itu ya kira-kira antara TB 85 sampai 90 itu sudah termasuk jumbo. Tapi kalau 80 sampai 85 itu masih sedang-sedang. Itu kalau mau pilih indukan itu usahakan yang jumbo. Jadi biar anaknya bisa jumbo-jumbo. Tapi enggak pasti. Ada yang indukan kecil tapi anakannya jumbo itu ya ada. Ada yang jumbo tapi anakannya kecil itu ya ada. Itu tergantung sama pajaknya juga. Tapi kalau mempunyai sudah modal jumbo, biasanya anakannya itu juga bisa
jumbo-jumbo gitu teman-teman. Jadi kalau pilih indukan itu kalau bisa itu yang jumbo dan sehat. Soalnya kalau kita pilih indukan yang agak kurang jumbo, biasanya itu anakannya juga enggak jumbo-jumbo. Soalnya kita breeding ekonomisan, yang kita cari adalah anakannya. Jadi anakannya harus jumbo. Biar kalau kita jual cepat laku dan enggak dipersulit sama pembeli gitu teman-teman. Itu poin yang kedua adalah body harus jumbo. Soalnya PR sekali gesing biasanya tulangannya itu jumbo-jumbo dan gemoy-gemo kayak orang yang perempuan. Dan jangan lupa juga pacek itu juga pengaruh, sangat-sangatlah pengaruh. Soalnya pacek itu 80% itu pengaruh banget bagi anak-anaknya. Jadi yang harus diperhatikan jangan cuman indukannya doang, tapi juga harus pacekan juga harus diperhatikan. Begitu teman-teman. Jadi yang baik itu indukannya jumbo, pacekannya juga jumbo. Nih, saya sepilkan ini. Ini indukan juga jumbo ini. TB hampir 90 ini. Hampir 90. Dan itu pacekan itu Mr. Suro. Itu TB-nya 105 up. Mr. Suro, teman-teman. Tuh, itu ya jumbo yang kepala merah. Itu hampir 90 juga. Jadi biasanya keluar anakannya juga tuh kan, anakannya tuh umur baru 2 minggu udah kayak gitu kan, termasuk jumbo-jumbo. Jadi kalau jumbo itu yang utama. Soalnya kalau di daerah Cilacap itu kan belum terlalu mengutamakan PE itu buat kontes, PE itu buat apa itu, buat kontes juga itu. Jadi yang utama itu haruslah jumbo. Tuh teman-teman, kita sepilkan dulu ini. Ini juga jumbo, ini Doro baru laktasi 1 kali nih anaknya ini. Ini malah keluar ini. Ini jantan anaknya ini 2. Ini baru laktasi 1 kali. Ya, itu teman-teman. Jadi poinnya adalah yang pertama sehat, yang kedua jumbo, dan yang paling utama poinnya adalah perawatan. Jadi walaupun jumbo, walaupun sehat, kalau kita ngerawatnya kurang maksimal atau kurang sungguh-sungguh, ya hasilnya akan tetap kurang maksimal. Makanya dari itu kita harus kita dasari dulu perawatan yang maksimal dan sungguh-sungguh, baru kita pilih kambing yang jumbo-jumbo biar kedepannya bisa anakan dan penerusnya jumbo-jumbo. Hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua teman-teman, terutama peternak di seluruh tanah air Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.